Jadi Lingkar Studi Filsafat Kogito ini berbasis di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, dan pada hari ini diskusinya akan dipantik oleh saudara Andreas Henry Kurniadi dengan judul Cakrawala Teologi Kontemporer. Eh, yang akan dibahas pada hari ini tentunya lumayan banyak ya, karena pembahasan teologi kontemporer itu cukup luas juga. Oke, langsung saja. Waktu dan tempat saya persilakan kepada pemantik. Silakan. Baik, terima kasih banyak Saudara Christopher Bagas atas waktu dan tempatnya, dan terima kasih juga atas kawan-kawan Kogito atas undangan dan fasilitasnya untuk mengadakan diskusi pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan karena sudah menyempatkan diri berkumpul pada sore hari ini untuk kita bisa berbincang-bincang sedikit tentang soal seperti yang sudah dikatakan tadi, cakrawala teologi kontemporer gitu ya. Ya, oke. Saya Andreas Henry Kurniadi. Saya bagi yang belum kenal, saya mahasiswa filsafat UGM angkatan 18. Saya mengambil konsentrasi religi dan budaya di jurusan saya, dan sekarang saat ini saya menempuh semester 7. Tema yang akan saya bawakan kali ini merupakan suatu kajian diakronik, karena itu memang akan sangat padat ya, karena saya selalu meninjau sesuatu itu selalu dari rentetan historisnya gitu, untuk lebih bisa menjelaskan mengapa. Sehingga mungkin memang secara substansi kontemporer, tetapi saya akan memberikan suatu pandangan begitu, bahwa apa yang menjadi produk dari teologi kontemporer ini sebenarnya bisa dilacak hingga ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Next slide. Ya, sebelum lebih lanjut membahas mengenai teologi kontemporer, sebenarnya kita perlu mengetahui bahwa istilah teologi itu kan diambil dari bahasa Yunani, dan kalau kita menengok ke saudara dari teologi yaitu spiritualitas, itu juga berasal dari bahasa Latin begitu. Tetapi setelah masuk ke era kontemporer ini, kita melihat bahwa ini teologi ini tidak hanya bisa berlaku bagi agama Kristen saja begitu, melainkan juga bisa berlaku ke agama-agama yang lain. Dan dalam kontemporeritasnya dari teologi itu sendiri, bukan hanya kekristenan yang mengalami. Begitu. Di sini bisa dilihat ada tokoh-tokoh, mereka berasal dari berbagai agama, dari Yahudi yang paling pojok kiri atas, kemudian dari Muslim, itu Muhammad Abduh, kemudian yang di bawah itu ada pembaru agama Hindu, Swami Vivekananda, dan yang bawah kanan itu seorang biksu Buddha, biksu Buddhis maksud saya, yang mencetuskan suatu aliran humanistik dalam Buddhisme. Gitu. Artinya kalau kita mau meninjau dari fenomena pasca kolonial, gejala-gejala postkolonial, sebenarnya ada perubahan tertentu yang memang tidak sampai kemudian total dan holistik ya. Tetapi ada gejala-gejala tertentu di mana ada upaya untuk memodernisasi agama menjadi lebih modern dan lebih hirenau begitu, lebih bersifat kekinian, dan ini disebabkan oleh lebih kurang kontak dengan peradaban Barat. Nah, peradaban Barat itu yang seperti apa yang mungkin bisa saya sajikan di sini begitu. Kenapa kok kemudian peradaban Barat ini punya konsepsi teologinya tersendiri, dan kemudian konsepsi ini disebarkan dengan semangat yang bahkan lintas agama begitu. Kenapa kok agama-agama yang sebelumnya tidak mengenal pendidikan modern ya, pola pendidikan modern,
Sebenarnya kan sebelumnya mereka sudah mengenal pendidikan versi mereka sendiri begitu. Yang Yahudi kemudian belajar Tauratnya ya di institusi Tauratnya Yahudi namanya Yeshiva. Kemudian yang Hindu di asrama begitu. Sedangkan yang Buddhis di vihara atau mahavihara gitu. Nah, yang Islam juga di pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah begitu. Tapi kemudian setelah kontak dengan Barat, ada suatu pola tertentu di mana keempat agama ini kemudian mulai menerapkan pembacaan kritis dan itu termasuk pembacaan empiris juga terhadap agama mereka masing-masing. Dalam prosesnya kemudian hasilnya ya reinterpretasi, redefinisi dan lain sebagainya dari teks-teks mereka masing-masing begitu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan poin di slide pertama ini adalah bahwa ya teologi itu tidak lagi bisa dikerangkeng dalam satu cakrawala yang terbatas pada satu agama gitu, melainkan suatu lingkup yang mencakup semua agama begitu. Kira-kira begitu untuk yang slide pertama. Nah, lalu kemudian next slide. Di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa Barat itu sebenarnya bukanlah totalitas dari kekristenan begitu. Ada kekristenan yang non peradaban Barat dan sebaliknya ada sisi-sisi peradaban Barat yang bukan Kristen begitu. Sehingga kita perlu mengkaji dari segi peradaban ini interaksi antara kekristenan dengan peradaban Barat begitu. Dan bagaimana kemudian peradaban Barat pada akhirnya menjadi sangat sekuler dan sangat humanis setelah masuk ke masa post-Christian world atau masa pasca kekristenan gitu. Nah, next slide. Nah, sebenarnya sebelum kekristenan itu muncul, bagaimana kemudian orang-orang itu mengkonsepsikan dunia. Kalau kita mengacu pada orang-orang Yunani kuno, ada setidaknya 3 pola pikir, bagaimana 3 teori ya, 3 pandangan bagaimana dunia ini bisa terbentuk gitu. Yang pertama adalah dari mazhab Ionia, itu patungnya Demokritus, foto dari patungnya Demokritus, dia mengajukan suatu pandangan tentang atomisme gitu, bahwa dunia ini terbentuk dari atom-atom dan kemudian atom ini tidak bisa dibagi dan segala sesuatu itu merupakan hasil dari relasi antar atom begitu. Kalau dari Aristotelianisme itu berpendapat bahwa segala sesuatu itu terbentuk dari materi yang selalu ada, materi yang kekal, dan itu disebut sebagai substansi ya, atau hipokeimenon gitu. Dan yang ketiga adalah dari mazhab Neoplatonis atau mazhab yang dirintis oleh Plotinos. Dia mencetuskan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah pancaran atau emanasi dari suatu prinsip yang satu begitu atau Tuhan. Nah, itu yang kemudian memancar keluar dan menjadi dunia gitu. Nanti yang akan jadi kemudian Nus, jadi Sige jadi Haile dan lain seterusnya gitu. Nah, next slide. Nah, ketika kekristenan itu muncul, ada beberapa hal yang kemudian menjadi sesuatu yang baru gitu bagi dunia di masa itu gitu. Yang pertama adalah pada kepercayaan pada suatu kreasionisme gitu. Nah, kreasionisme ini mungkin sesederhana ya kalau kita mau melihat dari sudut pandang premisnya gitu, bahwa dunia diciptakan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang biasa. Tetapi kemudian premis ini mempresuposisikan bahwa ada suatu keteraturan tertentu begitu. Ada suatu konsistensi bahwa karena dunia ini diciptakan oleh suatu keilahian yang punya cipta rasa dan karsa, dan karena dia punya cipta, maka ada suatu konsistensi atau dan keteraturan tertentu yang otomatis bisa dicari dan bisa dilacak ya, bisa dilacak dan bisa dipetakan gitu. Itulah presuposisi yang menjadi sesuatu yang sangat diyakini gitu di dunia barat, bahwa alam semesta ini teratur dan alam semesta ini dapat diketahui. Nah, kemudian yang kedua adalah
bagaimana alam ini dapat diketahui adalah karena akal dan indera selaku bagian dari ciptaan Tuhan itu kompatibel juga dengan dunia luar. Karena keduanya adalah sama-sama ciptaan yang berasal dari satu pencipta yang satu. Nah, kemudian yang kedua adalah kepercayaan bahwa ide-ide itu nyata. Gitu. Ide-idenya itu nyata dalam arti kemudian akal itu sungguh-sungguh memikirkan hal yang dipikirkan olehnya. Gitu. Misalkan kita mikirkan angka 1 atau angka 2. Ya, angka 1 dan angka 2 itu sungguh-sungguh nyata. Gitu. Bahwa ada 1 dan 2 di dalam kenyataan. Dan itu menjadi kunci bagi matematika di barat begitu. Dalam keyakinan mereka bahwa angka-angka itu sesuatu yang memang sesuatu yang nyata pada masa itu. Dan yang ketiga adalah bahwa indera itu variabel. Banyak yang kemudian di masa itu tidak percaya pada bahwa indera itu bisa menserap kenyataan sebagaimana mestinya. Ini biasanya dicetuskan oleh kaum skeptis ya, baik skeptis Pironian maupun skeptis Epikurean begitu. Bahwa ada suatu jarak dari apa yang bisa dicerap oleh indera dengan dicerap oleh kenyataan begitu. Kemudian ini dibawa lebih ekstrem lagi sehingga ya pada dasarnya dunia tidak dapat diketahui atau akatalepsi kalau bahasa epistemologinya gitu. Tapi kekristenan bilang bahwa ya indera itu ya reliable, dapat diandalkan untuk mengetahui tentang dunia begitu. Terlepas dari keterbatasannya tetap bisa begitu. Dan itu dilandasi dari bahwa dunia itu sama-sama diciptakan. Indera, akal, dan dunia itu sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang sama dan satu. Nah, lalu kemudian dari fenomena yang khusus ini adalah fenomena di barat yang khusus ini adalah periode skolastik ya. Periode skolastik itu menjadi motor dan penggerak bagi orang-orang barat untuk mencari kebenaran Tuhan atau kebenaran ilahi dari alam semesta yang kemudian diasumsikan sebagai kitab suci yang terbuka. Jadi orang barat itu pada waktu abad pertengahan sungguh-sungguh percaya bahwa alam semesta ini adalah kitab suci yang terbuka dan untuk bisa mengetahui Tuhan ya kita menyelidiki wahyu umum ini gitu. Memang juga ada wahyu khusus, tetapi kemudian kenapa wahyu umum itu diselidiki alam semesta ini ya adalah sebagai upaya untuk membuktikan kepada orang yang bahkan tidak punya akses pada wahyu khusus itu sekalipun untuk tidak menjadi ateis begitu. Bahwa ateisme dan bahkan agama selain Kristen pada waktu itu dicoba dibuktikan absurditasnya dengan memakai penyelidikan atas hukum-hukum alam begitu. Misalkan alam ini satu gitu dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Nah, otomatis kan diasumsikan bahwa alam yang satu itu diciptakan oleh Tuhan yang satu. Nah, dengan demikian kalau Tuhannya cuma ada satu, mereka yang beragama politeis dan lain sebagainya itu kemudian terinvalidasi karena tidak sesuai dengan wahyu umum. Misalkan seperti itu gitu. Nah, karena absurd ya otomatis agama lain kalau dalam perspektif skolastik ya tentu saja tidak benar gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu dari motor penggeraknya. Dan yang terakhir adalah bahwa kekristenan pada waktu itu juga mempresuposisikan bahwa kebenaran itu sesuatu yang terungkap seiring waktu. Sehingga ada konsep tentang kemajuan. Dan itu terbawa bahkan setelah kekristenan itu sendiri mengalami sekularisasi. Bahwa kita percaya bahwa ada masyarakat yang lebih maju dari masyarakat yang lain, bahwa dunia semakin lama semakin baik, semakin mudah dan lain sebagainya. Walaupun itu nanti masih bisa diperdebatkan ya. Tetapi ada asumsi semacam itu. Dan sampai sekarang juga ada klasifikasi negara berkembang, negara maju. Saya kira itu juga ada presuposisi tertentu dari konsep-konsep yang sebelumnya dipegang oleh Barat pada masa masih Kristen itu. Nah, next slide. Nah, dari masa skolastik kita melihat bahwa ada golongan minoritas yang membentuk suatu desain ya, suatu ketidaksetujuan terhadap pemikiran mayoritas gitu. Dan itu adalah golongan nominalis. Nominalisme dan terutama ada pelopornya adalah William dari Ockham.
nominalisme ini sebenarnya bukan hanya bicara soal metafisika begitu, bahwa apa yang kita lihat itu pada dasarnya hanyalah penamaan dari akal kita dan bukan kenyataan sesungguhnya, tetapi juga membawa pada suatu simplisitas. Jadi golongan nominasi ini kan suatu antitesis dari golongan skolastik yang universalis ya. Golongan universalis ini ya itu yang tadi saya sempat sebut bahwa alam semesta ini konsisten dan kemudian bisa dicari pola-polanya. Kemudian dari pola-pola yang jelimet itu kemudian diperoleh suatu teologi gitu. Nah, orang-orang yang nominalis ini nggak percaya begitu bahwa Tuhan itu bisa dikerangkeng dengan suatu konsistensi yang rigid gitu. Bagi mereka ya Tuhan itu cukup diimani saja gitu. Tidak perlu kemudian ada yang jelimet-jelimet segala gitu. Nah, inilah kemudian pencarian simplisitas atas di tengah kompleksitas gitu. Nah, pada masa abad pertengahan memang nominalisme ini relatif kecil ya suaranya. Tapi kemudian sekian ratus tahun kemudian ketika reformasi terjadi, nominalisme ini memegang peran kunci gitu. Karena lewat nominalisme inilah golongan humanis di masa Renaissance itu berhasil membentuk pemangkasan. Jadi kan kita tahu ya bahwa Occam itu punya Occam Razor gitu, pisau cukur Occam, yang kemudian memotong segala penjelasan yang jelimet tentang dua penjelasan, yang satu jelimet, satu nggak jelimet, ya pilih aja yang nggak jelimet gitu kan. Kalau biasanya kan kita pakai desain seperti itu. Nah, hal yang sama juga bisa diterapkan pada teologi gitu. Ketika pada waktu itu gereja Katolik berusaha menjelaskan keselamatan dengan proses yang cukup banyak gitu ya. Ada kemudian harus melakukan penitensi sekian, harus membayar indulgensi sekian, harus dengan kepertapaan yang sekian. Nah, itu kemudian dipotong habis, dipangkas habis menjadi satu mekanisme yang lebih ringkas gitu, yaitu predestinasi misalkan. Bahwa ketimbang kita menjelaskan sakramen itu yang seperti apa, kemudian bagaimana mempengaruhi keselamatan, nah itu bisa dijelaskan sederhana bahwa orang itu selamat karena memang ditentukan dan selamat sejak sebelum dunia dijadikan, misalkan seperti itu. Nah, itu yang mau menjadi pemangkasan dari Occam ketika diterapkan di reformasi. Nah, next slide. Nah, ini ilustrasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, dan saya kaitkan ini dengan penjelasannya Charles Taylor. Charles Taylor berpendapat bahwa mengapa kok dunia ini mengapa kok masyarakat Barat mengalami sekularisasi, itu adalah karena pandangan mereka terhadap dunia ini itu cenderung tidak lagi enchanted ya, bahwa ada kuasa gelap dan ada kuasa terang yang berinteraksi di dunia ini gitu. Nah, ini sebenarnya dilatar belakangi oleh para reformator. Para reformator Protestan itu kalau menurut Taylor berada dalam posisi di mana mereka itu ada di dalam kapal. Dan kapal ini kan gereja ya. Gereja yang kemudian mengarungi derasnya samudra, gelapnya samudra, terus melawan setan atau kuasa gelap yang kemudian saya ambil ilustrasinya ya krakennya ini gitu. Nah, dalam kasus reformasi, para reformator itu terjebak dalam suatu dilema. Kalau mereka loncat dari kapal, mereka otomatis menyerahkan diri kepada setan. Tapi kalau mereka tetap berada di dalam kapal, mereka cenderung harus berhadapan dengan penyelewengan yang sedemikian rupa di dalam gereja yang diasumsikan kapal yang mampu untuk mengarungi samudra ini, samudra yang gelap ini. Ini sebenarnya juga pola pikir yang berlaku di gereja-gereja yang bukan Protestan dan bukan Katolik ya, bahwa gereja itu adalah sebuah kapal yang mengarungi gelapnya samudra, dan kapal ini dipastikan akan sampai pada tujuannya, yaitu keselamatan. Tapi kemudian tidak semua orang yang ada di dalam kapal itu bisa tetap berada di dalam kapal gitu, tergantung konsistensinya masing-masing. Itu yang kemudian menjadi peperangan rohani gitu kalau dalam konsep kekristenan yang non-Protestan. Nah, lalu bagaimana jawaban reformator ketika menghadapi dilema di mana yang satu setan, yang satu gereja yang menyeleweng?
Ya, jawaban mereka adalah meniadakan keseluruhan paradigma ini gitu, bahwa tidak ada yang namanya kuasa gelap yang masih berinteraksi dengan dunia, dan dengan demikian juga tidak ada kuasa ilahi yang masih berinteraksi dengan dunia gitu. Nah, itu yang menjadi perubahan paradigma di dalam reformasi Protestan lewat yaitu pemangkasan yang tadi dicetuskan oleh Occam tadi itu, bahwa saya lebih bisa menjelaskan keselamatan dengan cara yang ringkas gitu daripada harus menjelaskan dengan paradigma kapal dan samudra yang gelap dan dengan kerekannya itu gitu. Tanda kutip ya. Ini kiasan gitu. Tentang peperangan rohani itu gitu. Nah, next slide. Singkat cerita, 300 tahun kemudian atau setelah reformasi, ada suatu pergeseran lagi gitu. Kalau kita melihat dari masa setidaknya sejak Agustinus ya, bahwa Barat itu memegang suatu realisme yang kuat dalam memandang dunia gitu. Bahwa ide itu memang ide, bahwa apa yang kita lihat itu memang apa yang kita lihat. Jadi bisa dikatakan realisme saintifik itu ya berasal dari keyakinan Barat ini gitu, bahwa indera dan akal tadi itu reliable. Tetapi kemudian setelah masuk masa pencerahan, terutama setelah David Hume itu ada daya kritis itu mencapai pada titik tingginya gitu. Begitu kritisnya sedemikian rupa sampai kemudian menjadi realisme tidak langsung atau realisme kritis. Realisme kritis ini kemudian yang akan dibawa Immanuel Kant dalam nanti Dasting Furmik dan Dasting Ansih gitu, mengenai fenomena dan nomena. Dan ini menggeser pola skeptisisme dari sebelumnya yang kemudian ketidakpastian itu menjadi suatu sarana untuk mencari kepastian ya. Misalnya Descartes gitu. Descartes kan dia ragu sampai pada titik di mana dia yang pasti kepastian yang dia dapatkan adalah dia adalah sedang ragu-ragu. Dengan demikian dia sedang berpikir. Nah, paradigmanya diubah gitu, bahwa ini bukan lagi ketidakpastian untuk mencari kepastian, tetapi adalah kepastian bahwa tidak ada kepastian gitu. Itu yang kemudian membawa kita pada suatu modernitas gitu. Nah, next slide. Modernitas dalam teologi kontemporer itu cenderung diasumsikan dengan pola pikir yang tadi dibawa oleh Hume dan Kant tadi gitu, bahwa akal dan indera manusia itu sesuatu yang terbatas dan tidak semestinya mencerap hal-hal yang di luar batasannya. Jangankan hal-hal yang bersifat transendental, hal-hal yang sifatnya imanen saja gitu. Misalkan apakah kita tahu meja itu saja masih sangat diragukan kalau dalam realisme kritis. Tetapi kemudian kemudian kalau kita membawanya ke ranah yang transendental ya semakin tidak bisa diandalkan dan tidak bisa reliable gitu. Ini yang kemudian menggeser ya asumsi-asumsi skolastik gitu, bahwa kita bisa kok mengetahui Tuhan lewat alam gitu dengan pola-pola konsisten dari alam. Ya nggak bisa juga ternyata. Nah, kita lihat dari asumsi ini bubar dan otomatis asumsi bahwa kemampuan akal untuk mengetahui tentang Tuhan itu ya sudah selesai gitu. Nah, terus yang menjadi pertanyaan adalah setelah akal dipastikan tidak dapat mengetahui tentang Tuhan, yang notabene-nya adalah hal-hal transendental di luar akal, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama adalah kita mencari makna, kalau bisa dibilang. Kita tidak lagi kemudian mencari kenyataan. Kita mencari makna atas kenyataan, dan makna itu yang lebih penting daripada kenyataan itu sendiri. Dan ini juga menggeser asumsi ya, bahwa teologi itu sesuatu yang harus menerima makna mentah-mentah gitu. Enggak juga gitu. Kritisismenya ini diterapkan pada pencarian makna, sehingga ketika diterima mentah-mentah ya
kemungkinan besar bahwa makna itu bukan makna. Misalkan kalau dalam teologi kontemporer seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah pola beragama dalam teologi kontemporer adalah lebih induktif ya. Lebih induktif itu berangkat dari pengamatan empiris yang terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh penalaran. Jadi bukan penalaran murni, tetapi penalaran yang kemudian terintegrasi dengan pengamatan empiris. Nah, kalau titik berangkatnya adalah pengamatan empiris, maka orientasinya pasti lebih deskriptif ketimbang normatif begitu. Karena yang empiris itu ya apa adanya, bukan apa yang seharusnya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kalau kita lihat golongan yang marginal gitu ya, golongan queer gitu, queer teologi yang berusaha mewajarkan LGBT gitu. Ya, karena kenapa kok mereka bisa seperti itu adalah karena memang landasan epistemologi mereka mengamati fenomena deskriptif gitu. Fenomena yang ya begitu aja gitu, bahwa memang ada orang yang misalnya gay atau misalnya lesbian gitu. Nah, itu yang diamati kemudian baru setelah itu dinalar. Dinalar kemudian penalarannya ya mungkin bisa jatuhnya penerimaan mungkin atau mungkin support pastoral. Nah, hal semacam itu. Ini yang kemudian menjadi tren yang kemudian diperluas lagi. Nggak cuma LGBT, nanti mungkin yang lain. Misalkan ibadah lintas generasi misalkan. Atau kemudian ibadah lintas iman. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya berangkat dari fenomena bahwa misalkan semua orang pada dasarnya dari yang teramati adalah semua orang mengalami emosi keagamaan. Nah, ini yang kemudian dinalar-nalar, kemudian jangan-jangan emosi keagamaan mereka itu satu dan sama, hanya saja beda bentuk. Nah, itu yang kemudian menjadi pola beragama secara induktif gitu. Dan yang ketiga adalah ada teologi di luar institusi keagamaan dan ada institusi keagamaan yang tidak memiliki teologi. Ini yang sebenarnya relatif baru ya. Yang ada teologi di luar institusi keagamaan itu adalah teologi dalam bentuk diskursus akademik di universitas-universitas dan kampus-kampus gitu. Itu yang kemudian ya 100 tahun ke belakang lah itu mulai terjadi gitu. Sebelumnya teologinya yang terjadi di universitas itu adalah orang gereja atau orang institusi keagamaan yang kemudian bersekolah di universitas itu. Nah, tetapi ini beda lagi. Ini ada akademisi yang bahkan mungkin bukan anggota dari institusi keagamaan tertentu, tapi memikirkan tentang Tuhan. Nah, itu yang kemudian membuat ada teologi di luar institusi keagamaan. Sebaliknya, ada juga institusi keagamaan yang tidak memiliki teologi, karena mereka merasa jenuh dengan rasionalitas dan sistematika yang yaitu jelimet tadi itu, dan kemudian mereka memutuskan untuk ya kami tidak harus tahu apa yang kami percaya secara sistematik gitu. Kami cukup percaya aja dengan modal emosi keagamaan. Nah, itu warisan dari pietisme kira-kira. Dan yang keempat adalah semakin here and now, bahwa dalam pola pikir modern kontemporer, metafisika itu cenderung tidak terlalu penting begitu. Penting, tetapi kemudian bukan segala-galanya. Tapi yang lebih penting adalah hal-hal yang sifatnya empiris itu tadi, yang sempat saya singgung itu gitu. Kenapa? Karena itu berada di luar akal budi murni ya, di luar rasio murni. Kalaupun kita let's say koheren dan canggih dalam spekulasi metafisis itu juga tetap punya kesempatan untuk difalsifikasi. Misalkan kita bikin teori tentang surga gitu ya, surga yang koheren banget, yang masing-masing premis meniscayakan satu dengan yang lain. Nah, itu pun kalau seandainya yang kejadian beneran di luar sana ternyata berbeda, ya pada akhirnya kan bubar juga ya. Makanya kan itu yang kemudian tidak usah dikejar-kejar, cukup pahami apa dan hidupi apa yang menjadi here and now gitu. Next slide. Dan yang kelima adalah integratif interkonektif dengan
sains, seni, dan filsafat. Sehingga teologi tidak lagi menjadi suatu ranah tersendiri, melainkan ranah di antara ranah yang lain. Sehingga yang bisa didapatkan adalah suatu konstruksi teologi yang kalau kita pakai bahasanya mereka holistik begitu ya. Bahasa yang mereka yang menggeluti integratif interkonektif ini adalah lebih holistik dan lebih konstruktif sebagai upaya untuk menjembatani antara yang sekuler dengan yang religius gitu. Yang keenam adalah ada suatu rehabilitasi dari hal-hal yang sifatnya meta rasional dan meta empiri. Ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, modernitasnya tidak seperti ini gitu ya. Modernitas sebelum Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu cenderung melakukan pembacaan sepihak dari sains ke teologi. Sehingga banyak dari ajaran-ajaran tradisional agama yang gugur gitu. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, orang kemudian mulai memikirkan kembali apakah modernitas dalam pengertian saintifik yang rigid sebelum Perang Dunia itu membawa pada makna gitu. Ternyata tidak, lebih beku dan lebih dingin pada waktu itu, sehingga perlu ada suatu penghangatan kembali. Penghangatan kembalinya ya itu dengan merengkuh sastra, kemudian emosi, tradisi, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang normatif baru, ada suatu inklusivitas dan spiritualitas yang sifatnya lintas iman. Ini manifestasinya banyak, ada scriptural reasoning, kemudian ada dialog lintas agama, bahkan ada saling mengundang ya. Kalau kita lihat beberapa kasus tertentu gitu, ada gereja kemudian ada yang kemasukan misalnya tim kosidahan gitu. Itu juga sebaliknya berlaku, di mana ada tim kur gereja yang kadang-kadang ya mungkin ada eksepsi-eksepsi tertentu, tapi entah bagaimana bisa masuk ke dalam masjid gitu misalnya. Nah, itu sebabnya karena ada suatu inklusivitas yang berpendapat bahwa kebenaran itu ada di mana-mana gitu, dan tidak bisa dibatasi oleh satu agama saja. Kemudian yang kedelapan adalah lebih question oriented ya, lebih berorientasi pada pertanyaan begitu, bahwa ketimbang menjawab dan alih-alih merasa dalam tanda kutip sok pintar, ya yang kembali tadi itu yang mengenai jawaban-jawaban metafisis, ya lebih baik merumuskan pertanyaan gitu, dan terus bertanya dan bertanya ketimbang mendapat suatu jawaban yang diasumsikan final. Jadi tema besarnya ya menolak finalitas gitu. Dan yang terakhir adalah redefinisi dan reinterpretasi yang terbuka seluas-luasnya. Ini masuknya ranah semantik. Tergantung sesuatu itu bermakna apa, sehingga yang menjadi kenyataan itu seperti apa. Gitu. Ini sebenarnya kalau saya bisa memberikan komentar pribadi, itu manuver kebahasaan. Gitu. Seolah-olah kenyataan berubah karena kita menggeser makna gitu dari apa yang tertulis atau dari apa yang terucap gitu. Tetapi itu bukan masalah kalau bagi yang menggeluti teologi kontemporer, karena asalkan ada suatu koherensi dalam dirinya sendiri, perkara kemudian dibentur-benturkan dengan standar yang lain itu bukan masalah gitu. Masing-masing sudah punya kekasannya sendiri, dan itu akan nanti masih akan terus berubah gitu, sesuai dengan tren dan kebutuhan dari zaman. Jadi kira-kira begitulah 9 corak dari teologi kontemporer. Karena sebenarnya aslinya cabang dari teologi kontemporer itu sangat banyak dan sangat luas. Dalam banyak kasus berbenturan satu dengan yang lain. Sampai tidak bisa ditemukan relasi di antara banyak manifestasi teologi kontemporer itu. Saya tulis di PDF-nya itu ada 13 kalau tidak salah. Tapi karena tidak bisa dipetakan ketunggalan atau kesatuan dari ke-13 contoh itu, ya saya akan saya tadi itu ya mengambil pendekatan ya epistemologis historis gitu, bahwa dari ke-13 itu punya satu induk, yaitu suatu keterbatasan epistemologis dari pengetahuan manusia dalam cakrawalannya memandang Allah gitu atau Tuhan gitu, sehingga dalam prosesnya
rasionalisasi yang lebih bersifat here and now, termasuk ada teologi di luar institusi keagamaan dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu yang apa ya, manifestasinya banyak dan menjadi aftershock gitu, ketimbang menjadi apa ibunya keseluruhan dari ketunggalan dari 13 contoh itu gitu. Kira-kira begitu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih dari Mas Andreas Henry ya, atas pemaparan yang sudah diberikan. Eh, karena pemaparan sudah selesai, mungkin bisa langsung dilanjutkan ke sesi diskusi ya, untuk teman-teman yang mau mungkin bertanya atau mungkin mau menanggapi apa yang dipaparkan. Karena sebenarnya pembahasan kali ini menarik ya, karena soal epistemologi agama gitu. Bahwa pada akhirnya eh, mau dibawa kemana gitu cakrawala teologi kontemporer itu. Apakah dia benar-benar mau melawan fideisme? Apakah dia mau melawan eh, apa namanya evidensialisme zaman Renaissance atau dia mau mempertahankan evidensialisme itu dengan tadi sudah dijelaskan Occam Razor segala macam di beberapa tempat di luar agama misalnya, atau justru dia mau kembali lagi kepada tradisi. Itu yang dipertanyakan. Silakan teman-teman yang mau menanggapi atau bertanya. Eh, Mungkin ini ya, aku mau mengawali ya, karena apa namanya, aku sedikit membaca Wittgenstein, karena dia juga sebenarnya diberikan atau memiliki posisi kepada eh, ada bisa bisa kita katakan fideisme lah. Walaupun fideisme di situ lebih ke ini ya, eh, permainan bahasa gitu. Tapi bisa dikaitkan juga dengan agama karena dia juga mengaitkannya dengan eh, Buddhisme Zen, terus Kristen liberal seperti itu. Jadi kira-kira sebenarnya konsep-konsep ketidakterbandingan atau incommensurability itu bisa apa enggak sih untuk diterapkan di dalam suatu epistemologi agama gitu? Atau mungkin lebih kepada falsifikasi gitu. Kira-kira begitu. Ya, mungkin incommensurability ya. Ya, kalau kita mengacu pada Wittgenstein, kita melihat bahwa apa yang diterapkan di bahasa itu kan ya
menunjukkan bahwa ada aturan bahasa itu kan tidak kemudian bisa diterapkan antara satu dengan yang lain begitu. Saya rasa itu juga berlaku pada agama begitu, bahwa antara satu dengan yang lain itu sudah begitu berbeda hingga tidak bisa kemudian mengkoreksi antara satu dengan yang lain gitu. Kalau ibarat kata dari analogi permainan gitu ya, olahraga gitu misalkan, yang satu sepak bola, yang satu renang begitu. Ya dalam permainan sepak bola siapa yang kalah dan siapa yang curang itu kan sudah ditentukan oleh satu set himpunan yang ada dalam dirinya sendiri gitu. Sedangkan renang itu kan juga begitu, bahwa siapa yang kalah dan siapa yang salah, siapa yang curang itu sudah ditentukan oleh peraturan di dalam renang itu sendiri. Nah, kalau seandainya mau saling memfalsifikasi atau saling mengkoreksi gitu ya, ya nggak bisa juga kan, karena masing-masing sudah punya alurnya sendiri yang tidak bisa diubah. Kalau seandainya ini diubah, malah keseluruhan dari hakikat misalkan renang atau permainan bola itu ya bubar gitu. Nggak usah sepak bola aja sekalian, atau nggak usah aja renang sekalian. Begitu juga dengan agama gitu, bahwa ya ada alur-alur epistemologi tertentu yang tidak bisa dibongkar, yang kalau seandainya itu dibongkar ya nggak usah aja beragama ini sekalian gitu. Kita pindah agama atau nggak perlu beragama malah kalau dengan cara yang seperti itu. Nah, kira-kira begitu kalau dari saya. Berarti sebenarnya dimungkinkan ini, bisa dibilang walaupun mungkin ada beberapa gerakan seperti pietisme itu yang dia kalau dibilang menegasikan metafisik juga terlalu kasar ya, tapi lebih tepatnya mungkin meniadakan tradisi aja lah ya. Itu sebenarnya bisa dibilang ini nggak sih? Bisa dibilang dia berusaha untuk memperbarui, melakukan reformasi gitu. Terus kira-kira itu apa bisa epistemologi reform gitu? Dia bisa bisa menggantikan epistemologi agama yang lain gitu. Apakah dia bisa menjadi yang paling cocok untuk sekarang kira-kira dari epistemologi reform? Kalau dari tadi yang pietisme, saya rasa memang tidak menegasikan metafisika ya, karena memang mereka percaya metafisika gitu. Hanya saja kemudian mereka menolak mendekati metafisika itu secara logis ya, secara konsisten logis gitu, dengan diferensiasi dan dengan segala bentuk tingkatan-tingkatannya, stratifikasinya itu ditolak gitu kalau oleh kaum pietis gitu. Dan kaum pietis memang menolak yaitu rasionalisasi agama dan institusionalisasi agama, sehingga mereka melawannya dengan emosi keagamaan dan dengan praksis-praksis. Makanya kalau ada yang mungkin kawan-kawan ada yang pernah mendengar gitu, yang penting moralnya atau yang penting perbuatannya, dogmanya nggak penting gitu. Ya itu sebenarnya warisan dari kaum pietis untuk hal-hal yang semacam itu. Lalu kemudian untuk yang epistemologi reform ya kita tahu bahwa epistemologi reform itu sesuatu yang sangat evidensialis ya, bahwa kitab suci itu memvalidasi dan mengautentikasi dirinya sendiri. Dia nggak bisa kemudian terfalsifikasi gitu. Nah, ketika itu diterapkan pada alur keagamaan kita, yang menjadi kendala adalah self validation-nya ini kemudian tidak bisa dibuktikan begitu. Karena tahu dari mana kalau yang self evident itu ini gitu dan bukan yang lain. Nah, ini kan malah jatuhnya brutal fact ya. Fakta-fakta yang brutal begitu, bahwa kita harus terima terlepas apapun yang terjadi. Baru kemudian kita membangun bangunan teologis yang koheren dari
dari asumsi yang memaksa, tanda kutip memaksa ini gitu. Nah ini agak susah ketika harus dibawa ke orang-orang kontemporer ya, yang cenderung haus akan makna dan bukan haus akan kepastian gitu. Kepastian malah sudah nomor 2 atau nomor sekian kalau di cakrawala kontemporer. Kira-kira begitu Mas Bagas. Oke, terima kasih jawabannya, Mas Yanti. Oke, teman-teman yang lain silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau menanggapi diskusi pada hari ini, bisa mungkin lewat chat atau langsung on mic aja. Silakan, teman. Ya, silahkan Mas Albert. Oh ya, izin masuk Mas Hendri. Memang Ya. pemaparannya Mas Hendri ini nggak pernah mengecewakan. Oke, aku mau merujuk gini. Mungkin ini lebih sekali lagi yang menjadi menarik adalah selalu pembahasannya Mas Hendri itu langsung merujuk kepada diakronik ya. Diakronik yang tetap mengimplisitkan sinkronik di situ sebetulnya. Nah, tapi aku mau mencoba sebetulnya meninjau. Mungkin pertanyaanku domain penempatannya itu langsung ke ini ya, tradisi Gereja Katolik Roma. Tradisi Gereja Katolik Roma pasca era skolastik itu aku mau lihat bangunannya dan kemudian pengaruhnya terhadap ragam atau aneka agama-agama lain yang ada di era kontemporer sebetulnya. Mungkin secara spesifik sebetulnya memang merujuk era pasca skolastik, tetapi mungkin secara kontekstual ke era kontemporer gitu. Jadi bagaimana semenjak pengaruh kebesaran Gereja Katolik Roma, ya meskipun terjadi beberapa pembelahan ya, kita bisa melihat nanti ada tradisi Anglikan, tradisi Ortodoks dan lain sebagainya. Tetapi untuk domain non Kristiani itu bagaimana pengaruhnya pasca era skolastik yang lebih merujuk kepada bentuk kecocokan atau mungkin bisa merujuk ke akulturasi daripada kediskrepansi ya. Jadi lebih ke situ sebetulnya. Dan itu menjadi ajaran atau doktrin yang melekat bagi ajaran-ajaran daripada agama lain yang basisnya itu non Kristiani. Nah, sejauh pengamatannya Mas Hendri, apakah bisa dijabarkan untuk example-nya dan mungkin bisa juga sekalian dipetakan gitu jembatannya. Begitu Mas Hendri, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Albert. Sebenarnya begini, ketika kita melihat paling gampang sebenarnya itu ya transformasi sosial ya. Bagaimana kemudian masyarakat pasca kolonial itu meninggalkan banyak, walaupun tidak semua ya, banyak yang kemudian tidak lagi memegang hal-hal yang terikat gitu. Sebenarnya merupakan bagian dari bukan hanya dari agama mereka, tapi dari budaya mereka gitu. Ketika kemudian misalkan di India gitu ya, di India kemudian misionaris masuk, entah yang Anglikan, entah yang Katolik begitu, dan kemudian mereka berusaha ingin menghentikan praktek sati gitu, praktek bakar janda. Nah itu kan dan juga stratifikasi ya, kasta-kasta dari termasuk yang pariah dan dalit itu. Gitu. Nah ini kan kemudian terlepas dari internal dari agama Hindu begitu misalkan, ya tetap saja kita melihat di India modern ini bahwa itu sudah relatif tidak ada lagi gitu. Bahkan di Bali pun juga demikian gitu. Karena pengaruh Londo juga kan, pengaruh dari Belanda juga gitu. Bahwa ada suatu konsepsi bahwa manusia itu setara atau misal setiap manusia itu berharga dan dengan demikian tidak boleh
dibunuh, entah bunuh diri atau dibunuh oleh orang lain gitu misalkan. Nah, asumsi-asumsi ini memang tidak mengubah agama Hindu itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi gitu. Kenapa kok bisa praktek ini hilang gitu? Hanya karena notabene-nya pengaruh dari agama di luar agama Hindu itu sendiri gitu. Nah, begitu juga dengan misalkan Muslim gitu ya. Kita lihat bahwa misalkan poligami gitu. Di Indonesia ya memang poligami sebenarnya diperbolehkan mengingat maksimal kan 4 itu mengambil istri. Tetapi kenapa kok setiap kali misalkan ada orang yang kemudian poligami kemudian diwartakan di media, kemudian ada lebih kurang komentar-komentar yang kurang gitu ya, kurang mengapresiasi begitu. Kemudian juga dari gerakan feminis sendiri juga mulai hadir di agama Islam gitu. Nah, ini kan kemudian subtle ya, memang tidak terasa, tetapi memang ada pengaruh dari agama yang kemudian saling mempengaruhi sekalipun tidak sampai membongkar hakikatnya gitu. Jadi kalau pendekatan yang saya pakai sebagai jembatan ya transformasi sosial yang disebabkan dari kontak pasca kolonial itu sendiri. Terlepas benar tidaknya sesuai dengan tafsirannya atau tidak ya itu nanti kembali ke masing-masing agama gitu ya. Tetapi kemudian bahwa pengaruh itu nyata dan ada ya tentu gitu. Dan kemudian tinggal tunggu waktu sampai dari dalam itu dibongkar gitu, dibuka gitu. Sebagai gerakan misalkan dari Hindu misalkan Neo Vedanta gitu, bahwa gerakan untuk merasionalisasi agama Hindu dengan melakukan demitologisasi, atau misal dari agama Islam misalkan JIL gitu, jaringan Islam liberal gitu. Nah, itu yang kemudian gerakan dari dalam yang memang berusaha ingin membuka keluar gitu untuk menerima masuk pengaruh lintas agama atau lintas agama dengan sekuler misalkan. Nah, hal-hal semacam itu kira-kira yang dari saya sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Henry. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Albert. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya dan menanggapi lagi. Bisa on mic atau lewat chat, silakan. Mungkin ini ya, ada satu lagi menyambung dari pertanyaan dan jawaban yang sebelum-sebelumnya. Seperti yang kita tahu tadi kan sebenarnya dari awal sudah dicontohkan beberapa pergerakan-pergerakan kontemporer gitu. Dan menurut saya gerakan-gerakan reformator yang berusaha untuk berdamai dengan dunia-dunia kontemporer itu rasanya sudah menjadi holisme gitu. Jadi mayoritas agama itu ada kontemporernya lah, gampangnya. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya batu loncatannya itu dari mana sih? Apakah kita bisa bilang kalau batu loncatannya itu dari Renaissance, atau kita bisa bilang batu loncatannya itu dari pietisme tadi, atau mungkin dari kolonialisme gitu, atau sebenarnya itu memang bisa saja terjadi demikian tanpa perlu ada sebab utama gitu. Kira-kira dari Mas Adi sendiri pandangannya gimana? Sebenarnya gimana ya Ibu ya? Ketika kemudian berdamai dengan realitas kontemporer itu ya sebenarnya dibuat oleh manusia sendiri gitu, yang ketakutan dengan ketinggalan itu sendiri gitu.
Jadi karena dia takut ketinggalan, kemudian dia menciptakan suatu kenyataan kontemporer di mana dia menganggap itu sebagai kontemporer gitu. Padahal ya bisa jadi itu cuma kemauannya dia sendiri gitu. Dan apa yang menjadi batu loncatan dari modernitas ini ya sederhananya adalah keinginan manusia untuk kepercayaan bahwa ada suatu kemajuan gitu. Itu yang kemudian berangkat dari situ, dan itu ya kita bisa lacak jauh ya dari sejak zaman awal-awal masa-masa patristik gitu ya, terutama patristik Agustinus, bahwa ada suatu pandangan bahwa kebenaran itu terbuka atau terungkap seiring waktu gitu, dan semakin kebenaran itu terbuka semakin superior ketimbang kebenaran sebelum atau apa namanya ketika kebenaran itu masih implisit, sebelum terungkap atau kebenaran itu masih implisit gitu. Nah itu yang kemudian menjadi daya dorong untuk Barat melakukan rasionalisasi, kemudian rasionalisasi itu diekspor ke peradaban-peradaban lain sehingga mempengaruhi agama-agama dari peradaban lain secara subtle gitu, tanpa membongkar seluruhan dari hakikat agama tersebut. Kira-kira begitu Mas Bagas. Oke, oke. Menarik ya dari paparan yang sudah diberikan. Bahwa pada akhirnya mau tidak mau sebagai orang yang belajar agama atau mungkin belajar khususnya teologi, kita diperlukan untuk atau bahkan lebih diwajibkan untuk mengambil kursi entah sebagai posisi kontemporer, fideis, atau mungkin tradisionalis juga. Dan siapa tahu mungkin teman-teman di sini juga ada yang kontra kontemporer, kontra teologi kontemporer, kontra teologi reform atau segala macam. Mungkin bisa ikut menanggapi juga. Silakan. Mungkin malah bisa saya lempar pertanyaan mungkin ke Mas Bagasnya balik gitu. Kalau dari pandangan Mas Bagas sendiri gitu, bagaimana kemudian apakah ada gitu kalau menurut Mas Bagas pengaruh dari realisme pengaruh dari skolastik ke teologi skolastik ya ke realisme saintifik gitu. Sebab kalau dari sejauh pembacaan yang tadi saya dapatkan itu yang sudah saya paparkan tadi itu tentang bahwa akal, indera, dan dunia sama-sama berasal dari sumber yang satu dan dengan demikian kompatibel secara epistemologis untuk bisa saling mengetahui, ya bagaimana kemudian apakah Mas Bagas mengakui ada pengaruh itu gitu. Terima kasih. Sebenarnya kalau misalnya realis ya, kan sebenarnya juga ada ini skolastik realis ya. Tapi skolastik realis itu sebenarnya lebih kepada ini. Siapa yang aku baca itu ya? Aku lupa.
mungkin Peirce juga skolastik realis juga. Itu lebih kepada realis yang moderat ya, bahwa pada akhirnya uh, apa ya, dia punya concern ke, bisa dibilang antara Platonisme dan nominalisme untuk membicarakan bahasan-bahasan tentang universalitas gitu. Pada akhirnya universalitas yang ada itu sebenarnya bukan hanya uh, ada di pikiran, tapi justru ada di apa ya, kejadian kejadian nyata atau real itu pada suatu relasi nyata di dalam kesamaan pada dunia gitu. Pada akhirnya kan sebenarnya aku nggak berani bilang ini ya, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Bahwa pada akhirnya realisme itu kan juga belief juga kan, yang pada akhirnya dia eh, kepercayaan itu sebenarnya perkiraan realitas yang punya keakuratan dan kepenuhan pemahaman yang sebenarnya bisa ditingkatkan terus-menerus. Makanya ada konsepsi-konsepsi seperti abduksi segala macam itu. Tapi pada akhirnya kan fokusnya dia tidak lagi pada agama gitu. Bahwa realisme sekarang fokusnya pada persoalan-persoalan kontemporer yang menyangkut pada misalnya fisika, terus kimia, biologi segala macam, yang untuk mencari hubungan-hubungan antara hukum yang terstruktur dan punya relasi satu sama lain tentunya. Terus yang kedua juga punya sifat approximately true atau mendekati kebenaran. Gitu. Tapi yang pasti sebenarnya realisme skolastik itu juga punya perspektif yang moderat ya, sama seperti apa namanya, skolastik sebagai gerakan, bisa dibilang gerakan agama ya saat itu. Kemoderatan itu yang sebenarnya diteruskan oleh sains itu sendiri untuk melihat betapa agama atau mungkin ilmu pengetahuan juga itu bisa diperkembangkan terus-menerus seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Hendrik. Tapi kalau dibilang ini ya, apa namanya, aku harus berdiri di, aku harus mengatakan aku berdiri di mana gitu. Aku sebenarnya membedakan antara dua itu ya. Seperti aku membahas apa, realisme struktural dengan aku membahas agama, itu hal yang aku bedakan gitu. Jadi di saat aku membahas agama, aku sama sekali tidak membicarakan bagaimana aku membahas sains. Begitu juga aku membahas sains, aku sama sekali tidak membicarakan tentang agama. Jadi menurutku itu dua hal yang perlu dipisahkan gitu. Karena kalau dijadikan satu, jatuhnya cocok logi. Di satu sisi sainsnya juga nggak maksimal, di satu sisi teologinya juga nggak maksimal. Jadi lebih baik kita maksimalkan satu persatu, uh, tidak bersama-sama gitu. Karena kan agama itu sebenarnya menurut saya tidak perlu menjawab persoalan kontemporer gitu. Karena dia punya tradisi-tradisi yang sebenarnya sudah dalam tanda kutip absolut uh, di institusi agama itu sendiri gitu. Misalnya Islam juga dia sebenarnya sudah punya kebenaran absolut di institusi Islam itu sendiri. Tapi yang membuatnya berkembang itu sebenarnya persoalan-persoalan kontemporer. Itu bukan bukan semata-mata bisa mengubah hukum-hukum yang lama. Seperti misalnya adanya narkoba itu kan tidak semata-mata membuat agama itu terus berubah gitu. Tapi dia hanya membuat hukumnya itu menjadi lebih berkembang, lebih moderat gitu. Tapi dia tidak semata-mata menegasikan hukum-hukum yang sebelumnya gitu. Nah, kalau kita berbicara sains juga seperti itu. Karena prinsip-prinsip sains itu yang dia sebenarnya belum punya kebakuan ya, seperti agama, makanya dia masih terus berproses sampai sekarang untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Sedangkan agama menurut saya tidak perlu untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer karena sebenarnya dia sudah punya metodologi sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, menarik sih Mas Bagas. Kalau dari saya sih bukan lebih ke apa ya, agama tidak perlu menjawab persoalan kontemporer ya. Agama itu malah karena kodratnya sebagai kebenaran absolut, karena absolut kemudian abadi,
ya maka dia harus punya kemampuan untuk menjawab semua persoalan di semua periode waktu, entah itu masa lalu, masa kini, atau masa depan gitu. Nah itu yang kemudian menjadi perbedaan ya, agama menjawab persoalan kontemporer tetapi dengan kebenaran abadi, bukan dengan solusi kontemporer gitu. Kalau yang tempat saya tadi paparkan itu kan upaya untuk agar agama itu mendapatkan menginkorporasikan ya, menyerap gitu solusi-solusi kontemporer gitu, entah dengan secara hermeneutis maupun secara pastoral gitu. Tapi sebenarnya yang mungkin lebih nyambung ya, lebih masuk akal itu ya tentu saja kalau kita memakai solusi dari agama itu sendiri untuk membahas persoalan kontemporer ketimbang memakai solusi kontemporer untuk membahas persoalan kontemporer. Karena kalau seandainya solusinya berubah, apakah agamanya ikut berubah? Nah itu yang menjadi pertanyaan begitu sebenarnya. Kalau dari saya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Pandangan yang cukup menarik ya. Sebenarnya sebelum kita berbicara tentang solusi itu paling tepat memang kita berbicara persoalannya dulu. Karena kadang kan memang antara satu sama lain juga punya persoalan yang berbeda itu untuk melihat solusi masalah-masalah kontemporer yang terjadi gitu. Ada yang melihat itu sebagai permasalahan moral misalnya, ada yang melihat itu sebagai permasalahan fisis biasa, dan ada juga yang melihat itu sebagai persoalan-persoalan yang posthumanis. Ya kira-kira seperti itu. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin menambahkan lagi atau mungkin bertanya. Oke, silahkan saudara Tigor untuk membuka mic atau mungkin mau lewat chat, silakan. Oke, terima kasih kepada Mas Bagas ya. Ini pertanyaannya kepada Mas Henry ya. Tapi ini tentang peran gereja di dalam teologi kontemporer tadi ya. Dari pemaparan teologi kontemporer yang disebutkan oleh Mas Henry, telah menyebutkan ada teologi feminis, ada queer teologi dan sebagainya. Saya ingin bertanya, bagaimana mungkin gereja, khususnya gereja reformasi di Indonesia, bisa menerima ini gitu? Mengingat bahwa Alkitab itu ternyata punya konsep patriarkal gitu, patriarkal yang amat kental. Dan dalam kekristenan sendiri, Allah sendiri dipandang sebagai Bapa kan, dan Kristus hadir sebagai Raja, bukan seorang putri. Jadi pertanyaannya, bagaimana pandangan Mas Henry, pandangan pribadi, apakah mungkin teologi feminis dan queer teologi ini akan merambat di gereja-gereja Indonesia gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Tigor. Sebenarnya begini, ketika kita mengutip gitu misalnya, kitab suci berkata A, berkata B, berkata C, dan lain sebagainya. Kalau dalam persoalan teologi kontemporer lebih rumit daripada itu gitu. Pertanyaan yang mungkin dalam benak teologi kontemporer itu, benarkah kitab suci berbicara A? Benarkah kitab suci berbicara B? Benarkah kitab suci berbicara C? Sehingga bukan lagi A, B, C-nya, tetapi proses untuk tahu bahwa kita bicara A, B, C, dan C, dan seterusnya gitu. Sehingga ketika kita mengatakan misalkan, misalnya dalam Kristen gitu, bahwa
Tuhan dipersonifikasikan sebagai Bapa gitu, maskulin kan. Kemudian Kristus digelari dengan raja gitu misalnya, dan bukan ratu atau putri gitu. Nah, yang menjadi persoalan malah benarkah memang Kristus itu di dalam dirinya maskulin secara literal sehingga dia menjadi raja gitu. Terus nanti menjadi pertanyaan selanjutnya, bukankah perempuan itu juga ciptaan Tuhan dan berasal dan menggambarkan Tuhan begitu. Nah, otomatis kan ada misalkan femininitas dalam diri Tuhan sendiri gitu. Nah, itulah yang kemudian digali oleh orang-orang kontemporer gitu. Dan tentu saja landasan epistemologinya lebih induktif ya. Apa yang kemudian teks bicarakan, apa yang kemudian budaya bicarakan, baru kemudian dinalar sebagai teologi gitu. Jadi nggak berangkat dari ayat ini pasti bunyinya ini, ayat ini pasti maksudnya ini. Itu bukan cara kontemporer, itu cara skolastik dan mungkin pramodern yang lain gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian penerimaannya ya, apakah itu bisa diterima? Tentu saja sangat bisa kalau seandainya kita menerima penalaran induktif dalam berteologi. Di luar itu sudah terjadi begitu. Bahkan dalam doa lintas gereja gitu ya, sudah mulai didoakan bahwa ya Tuhan Bapa dan Ibu kami. Nah, semacam itu mulai terjadi begitu secara kecil-kecilan tapi sudah dalam kancah yang lebih luas. Sehingga kalau untuk gereja yang bercorak reformasi di Indonesia ya tinggal tunggu saja. Nah, di sini saya mau menyorot sedikit gitu bahwa sebenarnya konservatisme gereja di Indonesia itu juga ada pengaruh subtelnya dari kebudayaan yang relatif dominan Muslim di Indonesia. Karena memang Muslim kan memang secara mayoritas mutlak kan melarang LGBT gitu. Seandainya gereja melegalkan LGBT kan tentu saja malah bisa memicu konflik lintas agama kan. Nah, itu yang kemudian ya relatif menjaga lah itu supaya gereja-gereja ini tidak langsung menerima LGBT sebagaimana yang ada di luar. Ya bukan berarti LGBT salah atau benar ya, itu bukan kapasitas saya untuk bicara di sini gitu. Tetapi saya bisa bilang bahwa ada suatu pengaruh lintas agama yang memang tidak membongkar agama itu sendiri, tetapi bisa memberikan pengaruh-pengaruh tertentu. Contohnya seperti itu tadi. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Mas Henry. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Tigor, dan jawabannya. Oke, silakan teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau menanggapi lagi, dipersilakan. Oke, mungkin kalau misalnya sudah tidak ada tanggapan dan pertanyaan lagi, karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 16.30, mungkin diskusi pada hari ini bisa kita akhiri sampai di sini. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang cakrawala teologi kontemporer seperti yang tadi sudah dipaparkan banyak sekali, serta pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Mungkin dari paparan kita pada hari ini dan dari diskusi kita pada hari ini perlu untuk selanjutnya bagi kita yang berusaha untuk mempelajari teologi atau mungkin mempelajari agama atau filsafat agama itu sendiri untuk merumuskan apa saja
persoalan kontemporer dan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Henry, bahwa ketika agama itu menjadi penjawab yang absolut, lalu bagaimana cara agama itu pada akhirnya dia bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer tanpa membuatnya tercampur dengan solusi-solusi yang diberikan oleh epistemologi di dunia kontemporer itu sendiri. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk closing statement, mungkin saya berikan waktu kepada Mas Henry. Silakan. Ya, untuk closing statement sederhana saja, bahwa apapun fenomena yang kita hadapi, baik itu kontemporer maupun bahkan pasca kontemporer, atau bahkan kalau kita memilih untuk kembali ke prakontemporer, kita perlu mengolah segala sesuatu itu secara kritis gitu. Kita perlu melakukan perbandingan, kita perlu melakukan penalaran kritis gitu, supaya tidak terjatuh atau terperosok dalam kesempitan beragama tertentu gitu. Karena pada akhirnya agama dan yang mana juga punya dimensi filsafat ya, seperti yang tadi saya bilang di epistemologi itu punya dimensi multifaset dan inexhaustibility ya, ketidak habis-habisan. Jadi itu sangat dalam dan sangat luas, dan kita perlu kehati-hatian dalam mengolahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih terutama kepada pemantik yang sudah memberikan pemaparan yang komprehensif ya pada hari ini dan paper juga yang sudah ditulis. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan teman-teman yang sudah bertanya dan menanggapi tadi. Diskusi pada hari ini saya akhiri sekian. Selamat sore dan terima kasih. Sampai jumpa di diskusi Go Gitu berikutnya.